Power spike dari hero-nya benar-benar maksimal. Mampukah mereka bertahan menuju ke arah late game atau bahkan early game? Kali ini akan di take over oleh Orange Esports. So, ini dia match pertama APL Invitational. Ini dia untuk match pertama kita, game pertama. Seon masih aman aja seperti biasa untuk sekarang. Gila, the best. Cukup kaget saya dan tiba-tiba Ranger Emas. Lihat, ini Seon menggunakan emblem jungle yang dimana emblem jungle-nya adalah koin. Dia Nambahin retri 50 gold. dia mau cari duit sekencang mungkin. Sekencang mungkin, sebanyak mungkin. Dan bahkan bisa kita bilang ya Profesor KB terhormat ya. Iya. Ini dari seorang Amelis dia pakai 1 buah killing spree. Killing spree. Kirain tadi itu pakai remote be. Sama. Oke, baru pengen bilang wih keren. Tapi Sama. ternyata nampaknya tetap balik lagi be. Bener. Siket ini yang menjadi orang yang paling ini Iya. adalah orang yang paling Ya tersiksa. bisa dibilang apapun nantinya mau yang nggak mau terjadi. nggak sih kayak harus dikorbanin sih. Di Siket ada orang paling tersiksa. Nih, Metode late game dia orang paling yang niat mau batalin apa Sanguine Claw pakai kan Farsha kan Federal Airstrike nih. Sanguine Claw ya susah tuh. Serius susah. bukan masalah susahnya be. Pertama jarak. Kedua, lu offside dikit. Udah pasti kena pop. Udah pasti kena pop, udah pasti dimakan. Belum Akai, Sigling Matilda. Eagle, belum dipakai Akai, belum ditutup Brody. Gue udah bilang, Jangan lupa Benedetta. ini ditanya. Nih, gini be, lu offside kan disikat sama sisanya tadi. Nah, lu mau mundur kan tuh pakai sprint. Karena lu udah ada tuh polisi tidur. Lagi gini, Benedetta itu emang hero yang cukup menjawab lah untuk hero-hero escape ability ya, seperti salah satunya Cloud juga dan juga Cecilian nih yang bakal kita lihat dalam Tapi- in game balik lagi. Tapi kalau misalnya Orange Esports dia nggak megang early-nya dan bahkan dia main ke metode late game, nggak menutup kemungkinan loh. Burn ini bisa game satu momen. Betul. Menurut gua game satu momen. momen banget dari sisi sebelah kanan. Makanya apalagi dengan power dari Cecilian ya late game ini bukan hal yang mustahil. Dan buat sekarang mau tidak mau hanya mengandalkan bagaimana waktu. Membeli waktu sebanyak mungkin karena kamu bisa beli semua item di Mobile Legends tapi kamu nggak bisa beli waktu. Itu yang dia. Jadi permasalahan. Waktu itu harus dihargai karena yang sudah lewat itu tidak akan terulang kembali. So Betul. ini dia. Dengan adanya momentum yang bisa kita bilang dari Amelets, dia hampir aja bisa dapetin 1 poin. Kenapa be? Karena dia kalau tadi pasifnya nyala sampai 3 itu bisa dibalikan kembali keadaannya. Time Journey telah dikeluarkan tapi ternyata overspot. Ini berhasil didapatkan. Time Journey-nya ditahan. Harusnya dia keluarin. Menurut gue pribadi be, nggak apa-apa loh keluar di early game kayak gini. Oke. At least lo nggak tumbang. Oh, tapi Walaupun dia dia udah- bisa balik lagi di tempat seperti ini. Dia udah ngeluarin tadi time journey-nya di area turtle baru ada. Dan sekarang wah ini yang paling bahaya sih kalau misalkan time journey secara paksa dikeluarkan sebelum adanya heavy spin. Wah itu sih agak-agak sedikit mahal ya. Oke. Tapi rotasi early game emang ini harusnya dipegang banget sama tim Orange Esports dengan adanya $600 yang telah dipegang dia terlebih dahulu. US dollar ya. Wow, benar. Logonya dong. Itu kan uang, logo uang. Dollar Land of Dawn Pak berarti. Dolar. Betul sekali. Berarti Dan kalau kita DLD ya? ngomongin, Stormy sih level Oke. 3 sih udah Tapi aman. Profesor KB aku ingetin sekali lagi, kamu jangan cuma muter-muter di Land of Dawn doang, tapi kamu juga harus nikmati keistimewaannya saat bermain di Land of Dawn. Dengan kartu Betul. kredit HSBC, apply kartu kredit HSBC Visa Platinum, cashback 750.000, 2 kali poin rewards. Aku ingetin sekali lagi. Itu apalagi buat jalan-jalan ke luar negeri cocok banget pokoknya. Cakep! Enggak, bukan pantun. Emang itu fasilitasnya, Pak. Oke kalau gitu. 4 pemain di area mid lane. Lagi. Airstrike digas, bahkan Siket sendirian terkena heavy spin dan hilang begitu saja. Seperti yang kita sudah bahas Profesor KB, Siket akan menjadi orang yang sangat terzolimi, Dikorbankan. selama game yang pertama. Dia akan menjadi orang yang kesulitan untuk farming, kesulitan untuk bertahan hidup di Land of Dawn. Ya masalahnya Turtle King dua telah hero terbuka. scaling gak sih? Ini ada Cloud, ada Cecilian. Jadi dua hero ini kan akan farming terus. Itu yang sulit sih sebenarnya. Tapi lihat, teamfight yang sebenarnya akan terjadi sebentar lagi. Ada Aim akan membuka vision. ATM is coming up. Lazarus Stormy mundur ke arah belakang dan bahkan di sini Turtle diambilkan oleh seorang Matilda. Retribution agak sedikit terlambat tapi di sisi sebaliknya Benedetta kepada blocker play ATM. Where are you going ATM? Dan tertinggal. One last hit. 2 poin kill diamankan tim Orange Esports. Mendapatkan keuntungan yang sangat jangkau bersama dengan 1 buah XP lanernya. Wah ini benar-benar Orange Esports bermain dengan sangat amat agresif. Ketika hampir saja bahkan di Seven dia tumbang out of nowhere. Kayak terkena torn apart memori barusan dan benar-benar jadi 3
untuk kosong. Ini Orange Esports memenangkan banyak sekali pertikaian yang ada di area river. Dan bahkan poin plusnya di sini yang paling penting adalah bagaimana si Cat tidak bisa farming dengan bebas. Perbedaannya Stormy, lihat dia udah level 8, dia rotasi pun udah pasti dibantu sama Solo Aim. Solo Aim di sini emang tugasnya dia adalah untuk membuka map dan juga membaca kemana pergerakan dari Seon. Karena sebagai salah satu roamer, ya tugas utamanya adalah membadani dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan bahkan di menit 5 Hesa aja tahu kalau oke farming di bawah kayaknya nggak aman deh. Alright, dan bahkan kita lihat sedikit itemnya dari sisi Seon, dia menuju ke arah full tank nampaknya. Sedangkan dari turn burn place kali ini di arah gold lane-nya udah tertinggal, dia hanya tertinggal satu buah Demon Hunter Sword. Tapi di sisi sebaliknya Heptosis, Orange Buff didapatkan, langsung Subway gak bisa menahan karena Demon Hunter Sword is benar-benar sakit. Benar-benar bisa membuat para pemain dari tim Orange Esports ditumbangkan. Demon Hunter Sword again udah didapatkan Profesor, sebelumnya saya sudah bilang. Walaupun belum ada Golden Staff tapi tetap harus di respect damage yang diberikan. Ya apalagi kita tahu kan semakin banyak darah Demon Hunter Sword semakin lebih berfungsi di sana. Aktif ya. Semakin lebih aktif apalagi kalau misalkan udah stack 5 Blazing Duet otomatis pasti bakal stack 5. Dan poin terpentingnya di sini adalah Hesa dapat farming yang optimal. Udah terbukti bahwa Subway dia level 10 padahal. Di sini momen yang paling penting adalah jangan sampai Cloud-nya benar-benar bisa menumbangkan ke arah Subway. Karena Subway adalah peran penting yang nantinya akan menghadirkan sebuah objektif yang lebih mahal bagi teman-teman Orange Esports. Oke, tapi Neo harusnya udah mulai agak worry dengan adanya pergerakan dari para pemain dari tim Burn Flash. Damage yang terlalu sakit, tapi Subway akan coba melakukan team fight di arah Purple. Retribution ditahan begitu saja. Tapi Seon tahu akan keberadaan para pemain dari tim Orange Esports. Dengan ada Aka yang standby dengan Retribution-nya, dia akan coba untuk melakukan sedikit gerakan yang cukup jahat untuk mengamankan farm buff dari seorang Seon. Dipasang di pada Thorpod Memory. Again, out of nowhere, Subway, Heavy Speed dikeluarkan, ATM tersangkut. Tapi masih ada satu boss yang bisa membuat dia mundur ke belakang G7. Type Journey ditahan begitu saja. Thorpod Memory, tapi Fighter Strike. Hampir saja membuat ATM dan D7 tumbang secara bersamaan Professor KB. Iya, ini cukup bisa membeli waktu dari Orange Esports karena mereka benar-benar bermain 4-1 metodenya Neo. Sementara itu hanya melakukan split push saja, tugasnya dia untuk melakukan clear cepat. Sehingga nantinya dia bisa melakukan sebuah pergerakan di lane yang berbeda, di lane yang jauh dari Lord. Mungkin bottom lane salah satunya Neo. Nanti akan kita lihat ubah landing phase-nya ke arah bawah. Bahkan buat sekarang Subway cukup berbahaya sih buat teman-teman Burn Flash. Karena mereka kalau misalkan terkena heavy spin sedikit aja, ini yang bawa Purify cuma satu, cuma ATM. Sisanya nggak ada yang bawa Purify yang artinya udah pasti bakal kena lock. Ini dia. Langsung satu Feather Strike ke belakang, hilang dua Feather Strike. Ini Esmeralda. Itu bukan Hesa ya Profesor KB ya. Ingat ya, itu seorang CSP laner ya. Sakit banget damage-nya ya. Bener, kamu masih nanya kenapa Farsi sakit? Itu dia, karena Feather Strike sakit ya. Dan Profesor KB, aku mau ingatkan ada dapat laporan dari Krishna Dinata. Ini viewer elite like sulit kita menontonnya udah banyak, tapi tolong di like-nya adik-adik semua untuk menunjukkan Indo Pride. Ayo kita ramai like dan Retribution nampaknya sedikit gagal di Seven. Where are you guys? One last hit. Ya nggak ada Soul Bloom, nggak ada Feather Extract tambahan juga yang bakal connect ke arah D7. D7 pun masih aman dalam keadaan ya sebenarnya dia dibutuhkan sekali untuk team fight. Apalagi di sini untuk melakukan poking damage dia pakai Avarice. Namun mungkin tidak maksimal secara kalau misalkan kita melihat bagaimana Burn Flash untuk melakukan sebuah poking damage aja mereka sampai pindah lane. Mereka sampai pindah ke arah XP lane untuk menghindari sebuah team fight teritorial yang begitu besar dari bagaimana cara teman-teman Burn Flash ini yang mungkin ada di area bottom lane. Sementara di seorang Esmeralda, sedangkan Cecilin ini adalah tipikal hero yang butuh banget frontliner dan kita sebentar lagi menuju ke arah lane of down kembali. Back to the lane of down dengan perbandingan gold yang masih cukup jauh dan bisa dilihat sendiri dari sisi tim Burn mereka masih coba pelan-pelan untuk membawa game ini ke arah mid. Gak masuk rumput tuh dikit lagi. Iya tuh apa namanya rabbit ya. Nih baru ketahuan dan untuk sekarang Hesa masih mencoba untuk mencari farming. Karena players goldnya bisa dibilang ini jauh banget untuk Amalance. Dimana dia dalam keadaan yang sangat amat nyaman. Namun balik lagi, Brody ini memang tipikal hero yang sangat independen dan sangat early game. Jangan sampai tiba-tiba dengan satu Blazing Duet, ini Amalance-nya hilang. Karena 3 poin kill loh, lumayan shutdown-nya. Wih,
Apalagi itu membuat dari tim Burn ini akan kehilangan banyak momentum ya. Dengan metode late game yang belum masuk ke arah mid, bahkan Subway mencoba untuk mundur ke arah belakang, selamatkan dengan seorang Matilda. Membuat tim Burn Flash kali ini agak cukup banyak mengeluarkan health di arah mid lane. Tapi untungnya hanya darah, karena team fight yang sesungguhnya bentar lagi akan terjadi di arah bottom lane dengan ada wall terbuka. Fnatic telah dikeluarkan, Tengah. ATM nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Bahkan tim dari Burn kali ini harus kehilangan satu best turret di arah tengahnya yang cukup berbahaya di arah bottom lane sekalipun. Seon kali ini bakal coba dipaksa. Ada seorang Neo, Nevernight, tapi ternyata Neo still survive. Bahkan solo aim cool dive kali ini mampu berhasil mengusir 3 player dari tim Burn Flash dan mendapatkan 1 buah turret. Ya, gold perbedaannya sampai dengan 8.000 otomatis. Ini kalau misalkan satu pun mau di pick off, damage-nya masih kurang. Dan sementara itu Neo mencoba untuk mencari posisi, Feral Airstrike keluar lagi karena Siket bahkan belum mengeluarkan sprintnya. Tapi bener-bener dikasih poking damage 2-3 tetes aja udah bisa bikin Siket mundur. Subway dalam ancaman terjebak di depan sana, heavy spin dilakukan, tapi gak bisa melakukan decimate karena damage-nya cukup kurang. Bahkan Thor dapat memori hampir mendapatkan ATM. ATM tidak bisa di pick up. Decimate damage-nya terlalu kurang karena dengan gold difference hingga 8.500. Dan tentunya Seon dengan bukan damage physical, lebih ke arah defense physical dan juga magical defense, membuat Seon tidak memiliki damage yang cukup untuk HP. Ya, untuk menumbuhkan serang Subway. Di sini sebaliknya Neo, tadi itu bagus banget dia melakukan trigger untuk tim fight ke arah belakang. Dia paksa Electrifying Blow dan di follow up oleh seorang solo aim. Untungnya tim Burn ini mereka respect dan dia mundur. Karena kalau dipaksa di depan itu bahaya banget. Solo aim ini adalah memang catingnya, Be. Iya emang. Solo aimnya ini kan sengaja di depan, dipanggil mundur ke arah belakang dan bahkan Seon retribution ke arah yang kecil. Agak sedikit saya tapi ternyata terpaksa Seon gak bisa pull out karena save shorty. Terpaksa tidak di pop pipe. Subway save shorty terbuka. Membuat Subway sedikit terperangkap, untung gak ada best turret kembali dan Chicken. Kali ini mereka udah mulai harus respect. Semakin mereka sering menuju ke arah base, semakin mereka sering melakukan team fight, Siket tetap akumulasi dari segi stack. Jangan lupakan itu, Profesor. Iya, tapi balik lagi sih, barusan Hesa mencoba untuk memberikan sedikit dealing damage ke arah depan, terutama ke arah Ambulance, tapi ternyata dia yang malah terpukul mundur dengan Heptasis juga yang sebagai salah satu power spike tambahan dari seorang Brody untuk kali ini. ATM dalam ancaman, sedikit buying time, mencoba untuk memberikan tekanan, tapi ternyata Torn Apart Memory tidak mengenai ke arah ATM. Masih dikejar, mencoba untuk bertahan ATM, mencoba untuk membeli waktu, tapi tidak ada Lord. Itu yang paling berbahaya karena Lordnya baru muncul sekitar 5 detik lagi. 5 detik lagi ketika ATM masih butuh waktu 20. Kemungkinan mereka akan team fight di arah tengah terlebih dahulu. Lord di arah tengah, clear cepat, ini agak cukup berbahaya. Jadi bisa dibilang keuntungan dari tim dari Burn adalah ketika ATM ini mungkin muncul ke lane of down ketika Lordnya udah mulai terkena sedikit inilah apa poking udah setengah darah. Iya, jadi dia gak harus dari awal. Sedangkan ATM ini kalau datangnya pas di arah orang e-sport gak punya sword skill, dia enak banget. Gak bisa numbangin. Masalahnya gak ada Purify juga sih. Setup mungkin akan dilakukan dan ini yang harus kita perhatikan bagaimana cara Feral Airstrike dari Stormy di arah belakang. Apakah bakal langsung dilakukan? Masih ditahan begitu saja. Polystar mencoba ke depan. Subway, Feral Airstrike mengusir 3 pemain dari Burn Flash. Bahkan ATM mencoba untuk melakukan sebuah engage startup Avalanche, tapi masih ada cover dari heavy spin dan mengusir pergerakan dari ATM. Subway save the day. Oke, menurut gue pribadi entah mengapa ini akan ada satu buah comeback yang for real. Ini bahaya sih. Ini bahaya banget. Mereka dengan ada 2 kali gold difference 10.000 dan bahkan dengan adanya Lord kedua sudah di enhance, mereka bahkan gak bisa menembus best turret sama sekali. Menurut gue yang harus dilakukan dari tim Orange Esports adalah gimana caranya mereka jangan berkumpul menjadi satu. Gimana caranya dari seorang Neo dia all in tukar 1 untuk 1 seorang Cecilian. Dari tadi Ceciliannya udah punya damage. Masalah utamanya di sini dia bawa Petrify, jadi dia bisa mengancam sebenarnya ke arah Siket. Arah Karena mungkin Siket. itu mungkin satu-satunya target lebih tepatnya. Enggak, dia harus tukar 1 untuk 1, Be. Dia nggak harus hidup, nggak masalah. Sekarang 4 lawan 4 setelah tidak ada Siket, it's okay, no problem banget. Mungkin yang penting Ambulance-nya kali ya. Karena Ambulance tadi ya. kita lihat loh, itu ada sebuah zoning out dan tamparan dari ATM dan juga Siket, itu Ambulance-nya langsung mundur dan bahkan Feral Strike baru saja mengambil satu sumber daya jungle lagi dari Burn Flash. Dan di sisi sebaliknya dari Burn Flash, kalau dia bisa memantapkan tim fight kali ini, mereka bisa mendapatkan momentum, Profesor KB. Ya, ini momentum yang bakal kita tunggu ya. 15 menit game.
Ini yang paling bahaya sih, kalau udah mulai masuk menit ke-18, makin late game lagi buat Siket. Yang dimana dia nantinya bakal menampar-nampar teman-teman Orange Esports. Jadi buat buat kalian teman-teman semua juga, ya jangan sampai ketinggalan untuk informasi yang lebih lengkap. Untuk follow semua sosial media dari One Esports. Yes, MPLI akan update semua di sana. Jadi kalian follow One Esports sekarang, nyalain notifikasinya karena kita bakal lihat tim siapakah yang akan pulang di hari yang pertama dan juga siapakah yang akan mendapatkan juara di MPLI ke tahun ini. Dan di sisi dari tim Bird, mereka udah memiliki tim fight yang cukup kuat menurut gue untuk melakukan head to head di arah satu buah Lord. Tapi problemnya satu, Profesor KB, mereka jangan sampai terketing dengan tidak ada retribution. Mereka Lord, sedangkan Benedetta Free gak ada yang ngejaga. Kena backdoor, kelar semua. Mid to late game ini bakal sia-sia banget. Masalah utamanya juga ini kalau fight berempat ya, Orange Esports lebih kuat sih. Sementara Avalanche-nya sementara punya item, punya keunggulan yang lebih jauh. Tapi balik lagi, Gold perlahan-lahan mulai surut dan bahkan menuju ke arah Burn Flash. Dengan 1 point kill, mereka masih bisa menahan, artinya mereka masih bisa makan di sana. Dan bahkan solo aim dalam ancaman, ada sedikit serangan dari Hesa, tapi ternyata Neo pun hadir 5 melawan 4. 5 lawan 4, bukan jumlah yang diunggulkan, tapi di sisi sebaliknya mereka akan memasak tim fight kali ini di 7. Harus dibuka posisinya, SCM is coming up. Tim Bird Place kali ini mereka memiliki kesempatan untuk melakukan team fight. Jangan sampai melakukan terpoking damage. No, dapat memory. Informasi telah diberikan. Solo F berakap. Tapi mundur ke arah belakang para pemain Tim Bird Place. Mereka masih mau lebih. Ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan team fight dengan ada poking damage yang telah terjadi. Bahkan Neo memilih untuk melakukan split push di arah top lane. Take over Lord? Israel? Take over Lord Israel or no? Reset. Oh no, reset. Dan ini bakal jadi keuntungan buat Neo sih, karena dia masih bisa melakukan split push dan melakukan clear dengan cepat. Unggul banget. Kita tahu Alecto Final Blow, udah sempat kita bahas di awal bahwa Esmeralda melawan Benedetta. Ini tinggal siapa yang paling cepat untuk clear wave, ya udah pasti Benedetta jawabannya. Siket lawan kayaknya posisinya, dan lihat Neo. Dia mengumpat di depan sana. Oh, dia mengincar untuk seorang Cecilian Profesor KB. Clear. Dia clear 3 lane. Tapi dia dapat 2 doang sih. Dapat 2 wave. Dapat 2 wave. Dengan Alecto Final Blow ya. Dan mereka akan team fight di Lord. Sudah dipastikan 2 wave sudah terpotong. Mereka akan menuju ke arah team fight untuk tim Orange Esports. Sudah bisa dipastikan. Trigger team fight akan terjadi kali ini. Hesa Torpad Memory win of Nature Safety. Tapi tidak bisa untuk melakukan team fight tambahan untuk para pemain dari Team Bird. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari Team Bird mereka memiliki 1 buah pogi damage dari seorang Seagate. Lihat Stormy, walaupun dia dengan keunggulan level 15 dengan item gold yang lebih unggul, tapi itu belum membuat dia sustain. Bahkan Subway sekalipun terkena tamparan 2 bar sudah hilang. ATM too strong. Tertakedown kah? Oh, Amelens. Oh my god, mereka benar-benar harus respect dengan Siket. Ya, ini Siket udah mulai punya damage. Hati-hati buat Orange Esports. Mid to the late game itu adalah tempat di mana Cecilian akan tertawa-tawa dengan tamparan yang begitu menyakitkan dari Bad Impact. Dan buat sekarang ini snowballnya perlahan-lahan pasti banget, lihat dari 10.000. Ini Burn Flash naik 3.000 loh goldnya. Sekarang sisa 6.700 bahkan. Perlahan-lahan tapi pasti Burn Flash benar-benar bermain dengan tempo yang sangat amat statis. Oke, dan bahkan aim dalam ancaman, terkena satu pergerakan dari Reverse Time, langsung ada Federal Strike juga di arah belakang. Ini team sudah fight keluar. Udah keluar Federal Strike. Time journey-nya masih ditahan tapi. Ini menurut gue pribadi adalah team fight yang mereka butuhkan sekarang. Gak apa-apa ke cutting, at least lu dapetin team fight, dapetin 2-3, mereka reset lagi minionnya, mereka team fight di Lord. Menurut gue kayak gitu. Oke, tapi Subway mencoba untuk memberikan sedikit pressure karena Seon langsung ada pergerakan juga dengan sebuah circling eagle. Federal Strike pun digunakan. Seon dalam ancaman, terkena 2 tetes dan bahkan sekarat dalam keadaan yang terancam. Langsung ada Amelens digunakan Tornado Memory dapetin di 7. Siket dalam ancaman, gak punya lagi cover untuk di area depan. Tapi Seon masih mencoba untuk memberikan sedikit healing damage. Falling Star Moon jump in dari area belakang. ATM mengejar ke arah 2 dan bahkan 3 member. Amelens ditahan damage tapi tidak untuk waktu yang lama. ATM down. 2 tumbang tanpa dengan trade kill. Federal Strike cover fire. Tapi buat sekarang Seon masih bisa untuk mundur. ATM udah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Tapi tidak ada follow out damage, itu adalah satu buah celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Orange Esports. Mereka tidak ada Hesa, dengan Blazing Duet yang mereka tidak ada Siket dengan satu buah tamparan Betty Pig. Tapi lihat solo Aim. It's coming up, Bad Beast telah dikeluarkan. Mode offensive, Cat langsung Blazing Duet dengan Neo yang pun tak bisa menanti bisa diberikan. Sion akan mengorbankan dirinya untuk mengadu satu buah retribution kali ini. Apakah di tangan dari seorangnya? No, Amelens save the day. DC mid berhasil mendapatkan satu solo aim tertake down, tapi tetap
Lord ditahan oleh tim Orange Esports. Yes, dan ini adalah Evolve Lord. Ingat, itu yang paling penting. Varsha nempel sama Lord, pakai Feather Air Strike. Wah, itu bakal jadi sebuah ancaman yang paling mengerikan bagi Burn Flash. Karena untuk sekarang dalam posisi di mana solo aim-nya nggak ada, tapi untuk 30 detik ke depan, apakah ini sempat untuk teman-teman Orange Esports memberikan tekanan dan melakukan endgame? Karena kalau nggak endgame lagi Ranger Mas, ini yang lebih berbahaya. Makin lebih menuju ke arah late game, makin si Cat tersenyum. Oke, si Cat tersenyum. Dan bahkan bisa kita lihat para pemain dari tim Burn Flash kali ini mereka akan mendapatkan banyak banget source skill. Si Cat harus mundur ke arah belakang. Feather Attack dikeluarkan. Seon akan dipaksa mundur ke arah belakang dan para pemain dari tim Burn Flash mereka bakal coba untuk memberikan sedikit damage dan bakal Subway. Heavy spin for defensive. Will of Nature. Subway, where are you going? Immortality pecah. Gak ada yang bisa menjemput. Gak ada Feather Attack. Terpakai take down Subway untuk pertama kalinya. Ini menjadi satu buah momentum Burn Flash membalikkan keadaan, mengejar dari segi gold. Lihat 5.000, mereka sudah membayar hutang dari 10.000, 5.000, mereka sudah bayar hutang lunas. Ini dia masalah utamanya, late game power dari Burn Flash, dimana dengan adanya Cecilian, Glowing One bahkan, Glowing One di tangan dari si Cat, artinya nanti makin late lagi. game, makin lebih membakar-bakar Orange Esports dengan efek dari sebuah item yang sekarang sudah di buff ya. Dia berani banget lagi, dia nggak main Winter. Iya. Si Cat. Dia benar-benar pure untuk mempercayakan jiwa raganya dia kepada D7 kayaknya. Dia mainin moving speed deh. Mainin moving speed, akhirnya D7 diganti juga, dan baru bikin ke arah Immortal, sepatunya yang dijual. Yes. Sepatunya dijual, dia mungkin bakal mainin ke arah Immortal Winter lah ya. Immortal Winter bakal main di arah situ. Tapi menurut gua Neo sih udah gak punya power ya untuk di menit segini ya. Untuk one by one sama seorang Seon atau dari seorang Hesa-Hesa. ATM sih juga nggak bisa ditumbangin masalahnya. ATM bisa ditumbangin tapi dia butuh dari seorang Amelis dan juga Stromy. Subway Kayak solo tadi cuma sih. makanan doang. Iya kayak tadi sih, kayak di Kayak headbutt, dikasih Curse of Crow. Itu juga lama kan? Iya, memberikan efek stun kan, jadinya ATM-nya nggak bisa gerak. Walaupun dia bawa Purify, tapi Itu Athena Purify kan 2 di Seven. Athenanya 2. Oke. untuk lebih kuat dari magic damage kayaknya. Kayak menurut gue pribadi sih itu agak kurang ya. Kenapa dia Radiant. Oracle satu? Oracle maybe satu lagi biar dari time journey-nya makin oke absorb-nya. Jadi kalau mau main tabrak sekalian. Oh, atau ini item anti burst. Iya, anti Queen burst Swings, ya kan. Dan sekarang kalau bisa aku lihat ini kalau mereka nggak paksa ini rugi banget sih menurut gua dari Orange Esports. Subway tapi udah gak punya Immortal, sakit banget. Malavin Roar ini bakal jadi jawaban banget sama Demon Hunter Sword untuk late game. Hesa kayaknya berbahaya banget kalau misalkan dia dijepit nih, tapi dia Blazing Duet. Oke, karena damage-nya tetap bakal bantu. Karena dia yang penting headbutt-nya sih yang penting. Dan bahkan udah ada Ciket dengan purple buff. Ini dia genderang perang berbunyi deng 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 deng. 4.000 Ini loh dia menit gapnya. ke 23. Siapapun yang mendapatkan Lord, walaupun dia ter-wipe out, itu adalah sebuah bencana. Oke. Mereka memaksa ATM ditumbangkan. Purify Gaming dan taruh 4 memorinya kali ini berhasil. Stucknya dihilangkan ATM. On point. Pas banget. Purify Itu Gaming-nya. timing sih, benar-benar Timingnya sangat tepat karena stuck 4-nya sangat-sangat membuat seorang ATM ditumbangkan. Tapi ATM concernnya adalah tidak ada team fight tambahan dengan Purify nantinya. Pada Strike. Moving speed masih bisa digocek. Aim pun hanya berada di arah belakang untuk mengcoverisasi dua player dari tim Orange Esports sebagai power fondasinya. Oke, pelan-pelan banget untuk Seon karena dia tahu bagaimana power dari Akai dan Subway ketika ada di area Lord. Dia bisa banget ngendaliin dan bahkan nanti ketika udah sisa sekitar 3.000-an, Heavy Spin itu udah bisa langsung digunakan. Dan buat sekarang, mau tidak mau Hesa harus lebih berhati-hati karena Stormy. Dia udah punya Feather Strike lagi loh. Dan Athena Shield-nya baru saja pecah. Pecah. Tapi lihat dari seorang Burn, mereka mencoba ngegeng menuju ke arah ATM. Sak fatal dimiliki Purify Gaming. Take down Cutler didapatkan kali ini. Sedikit ragu para pemain dari tim Burn Flash ternyata membuat sedikit celah yang bisa dimanfaatkan tim Orange Esports. 60 detik mereka harus menunggu dan Subway dengan sangat nyaman. Dia dengan team fight 4-5 akan menjadi satu buat keunggulan tim Burn Flash. Keraguan-raguan sedikit di game yang pertama ternyata membuat tim dari Orange Esports kali mendominasi di arah Lord yang sudah di-evolve. Aib. Dive to dive. Kali ini dive to deep. Berbahaya sekali. Flicker ke arah belakang. Decimate belum dikeluarkan. Dan ternyata Seon tetap merakam. Time journey for defensive.
menurut aku agak sedikit sayang sekali Profesor KB. Ya, dan bahkan tidak mendapatkan Lord seperti Subway tanpa gangguan dari Seon dengan retribution-nya yang sudah ditumbangkan terlebih dahulu. 1 menit tanpa 2 pemain yang cukup penting, ATM yang membadani dan juga Seon yang nantinya akan menerima damage kedua. Hesa untuk saat ini akan berjuang sama dengan D7 dan juga Siket. Apakah mampu untuk mempertahankan bagaimana pertahanan di depan base mereka? Win of Nature pun sudah digunakan, Avalanche fokus kepada base dan game pertama jadi milik Orange Esports.